لا إله إلا الله 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 سلام عليك يا رسول سلام عليك Al-Mukarram Ustaz Dr. Aisyah Taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Sahibul Bait, hadir di tengah-tengah kita, Ketua Yayasan Masjid Al-Irsan, beserta seluruh alim ulama, para undangan pengurus masjid sekitar, dan ibu-ibu majelis taklim secara keseluruhan. Semoga semua yang hadir di dalam masjid ini, insyaallah kehadiran kita sebagai bukti cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah secara khusus menyampaikan, innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya bersama dengan para malaikat. Allah yang bilang ini, bukan saya hanya menerjemahkan ayatnya. Allah dan para malaikatnya saja bersalawat kepada Nabi. Maka Allah sampaikan, wahai hambaku, banyak-banyaklah pula engkau bersalawat kepada Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saudara kita dari Majelis Al-Khidmah telah menyampaikan ungkapan-ungkapan salawat. Sebenarnya orang yang tahu arti tadi, jangankan makan kue, jangankan bicara, colek-colek saja pasti dia tidak mau kalau dia tahu artinya. Tapi itulah kenyataan kita, bahwa sekedar mendengar tapi tidak mau belajar. Makanya maknanya sebenarnya tadi dari salawat-salawat yang disampaikan oleh saudara kita bentuk penghormatan kepada Nabi. Apalagi pada saat kita berdiri bersama. Kalaulah seorang bapak wali kota datang di masjid, datang di acara, seluruh peserta diimbau untuk berdiri. Apa artinya? Menghargai bapak wali kota. Bagaimana mungkin kita tidak menghargai ketika ucapan-ucapan kerinduan kepada Nabi kita tidak mau berdiri? Isenyaleta igaki. Stop atau lanjut? Pertanyaannya, siapakah itu Nabi Muhammad? Kenapa begitu istimewa sampai-sampai Allah sendiri yang berfirman, saya dengan seluruh malaikatku pun bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita akan urai satu persatu. Memangnya siapa dia yang kita rayakan hari kelahirannya malam ini? Satu, Nabi Adam mengakui dan melihat sendiri
Ketika Nabi Adam berada di taman-taman surga, ia melihat di pintu-pintu surga tertulis nama Allah berpasangan. Siapakah dia, Bapak Ibu? Allah berpasangan dengan Nabi Adam, tidak melihat namanya. Padahal dia adalah manusia pertama yang kita akui dan sekaligus menjadi nabi dan rasul pertama. Nabi Adam berkata dalam hati, siapa nama ini? Kenapa namanya sudah ada tertulis di taman-taman surga padahal orangnya belum ada? Maka ungkapan yang sering kita dengarkan, laulaka ma halaktal ablaka, seandainya bukan karena bukan engkau Muhammad, maka saya tidak ciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya. Jadi gaidi royi gaki. Memangnya dunia diciptakan karena kita? Tania. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, dalam tadi yang dibacakan, aku tidak ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Alangkah mulianya orang tersebut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah punya kehendak. Allah datangkan rasul dari kaum kita sendiri yang bernama manusia. Tapi Muhammad manusia basaru la kal basari, tapi bukan manusia seperti kita secara hakiki. Mau lihat buktinya? Tadi satu, buktinya sudah ada. Bukti yang kedua bahwa Muhammad manusia tapi bukan manusia biasa seperti kita secara hakiki. Betul dia makan, betul dia minum, tapi hakikinya tidak sama. Yang kedua, apa yang terjadi? Silakan buka riwayat demi riwayat. Ketika Muhammad kecil usia belasan tahun, ia pun ingin beranjak bersama dengan pamannya Abu Talib untuk berdagang di Syam. Apa yang terjadi? Ribuan kilometer Nabi berjalan, awan melindungi, karena awan ingin melindungi supaya tidak kena matahari anak kecil itu. Betul tidak? Betul tidak? Itu bagusnya kalau datang mendengarkan maulid, syiar Nabi disampaikan. Banyak orang yang tidak tahu sejarah-sejarah begitu, hanya keikut-ikutan. Dia bilang Nabi kan tidak pernah maulid. Saya jawab, memang buat apa orang maulid di zaman Nabi? Nah ada gitu Nabi. Makanya ada satu sahabat bertanya kepada istrinya Nabi, wahai istrinya Nabi Ummul Mukminin, pertanyaanku, bagaimana itu akhlaknya Nabi? Dia bilang, istrinya Nabi, bukankah engkau selalu bersama dengannya? Lihat mi, kita pernah bersama dengan Nabi? Wah, apa tuh? Kalau selalu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, jangan ada sentuh makanan malam ini, karena makanan itu tidak pernah disentuh Nabi. Setuju tidak? Jatuh di mana soko? Nabi tanggena mati dan kamar soko. Kurang paham apa tuh sedih. Ustaz, kenapa kan orang makan-makan? Ya biar mika orang kaya mau bersedekah. Pak Iko kabar demilu. Makanya ada cara maku itu mengupas tuntas. Kenapa ada telur dan soko, ada yang kadok minyak di dalam ember. Ternyata banyak jemaah yang respon. Itu Ustaz yang kita mau. Jangan sedikit-sedikit ini. Kasih andainya Islam di Sulawesi Selatan diajarkan dengan cara ini kafir, ini bid'ah, tidak pernah dilakukan Nabi, maka sampai hari ini Ustaz Ansar pun mungkin belum mengenal Islam. Betul tidak? Pelan-pelan nih. Halo, tutup nih apa nih? Siapa tahu loyo maki, lanjut atau stop? Begitu Nabi sampai di tempat yang bernama Kampung Buhara, apa yang terjadi? Pohon itu akan menjadi saksi sampai kiamat, tidak akan bisa menikmati. Pohon itu yang tadinya tangkainya seperti kira-kira telur ini, begitu Muhammad kecil datang, tangkainya tiba-tiba seperti sujud. Ada yang mau
Bantai itu sejarah? Datangkan kalau ada yang mau bantai itu sejarah. Karena itu memang sejarah yang tidak bisa ditambah dan dikurang. Disitulah pendeta Buhara melihat, oh betul, kalaulah betul yang datang itu sesuai dengan apa yang saya baca dalam kitab-kitab terdahulu, maka dialah Nabi dan Rasul terakhir yang saya hafal tanda-tandanya. Manusia biasakah dia? Basaru lapil basari. Memang serupa dengan kita, tapi hakikatnya tidak sama. Lanjut, kita buka sedikit apa yang sangat istimewa dari beliau. Hari-harinya beliau bersama dengan sahabat. Apa yang terjadi setiap Nabi berkeringat? Kalau Nabi berkeringat, maka seluruh sahabat yang di sampingnya tersenyum. Dan kenapa ia tersenyum? Karena dia akan dapat berkah. Disentuh semua kulit-kulit Nabi yang berkeringat, khususnya tangan yang bisa ia sentuh. Untuk apa tangan itu ia sentuh? Karena keringatnya Nabi itu sangat harum dan lebih harum dibandingkan parfum yang bapak ibu pernah beli waktu pergi haji umrah. Bayangkan nih roh, bagaimana dengan keringatnya suami kita, Bu? Begitu pulang sebentar, lap-lapnya keringatnya di sini dengan di sini, baru hanu pun ada. Assalamualaikum. Ya Allah ya Rabbi, subhanallah tabarakallah. Ketika Nabi ini akan melaksanakan hijrah, Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Nabi pada saat berada di Jabal Zur, kita saksikan di ketinggian pada saat kita berada di Mekah. Tercatat dalam riwayat, pada saat Nabi istirahat baring di pangkuan Sayyidina Ali, di pangkuan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba datang ular, tapi Abu Bakar As-Siddiq menutup ruang ular itu. Makanya ular jengkel, ia pun menggigit kakinya Abu Bakar. Kenapa ia lakukan? Begitu Abu Bakar menggigil karena merasa racun sudah ada di dalam tubuhnya. Dia tak sanggup membangunkan manusia pilihan Allah ini. Maka ia pun mencoba dengan sekuat tenaga supaya bisa bertahan, jangan sampai terbangun dari tidurnya kekasih Allah. Tapi apa yang terjadi? Kuasa Allah menetes air matanya Abu Bakar, terkena di pipinya Nabi. Akhirnya Nabi pun tersenyum, terbuka matanya lalu berkata, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal ikut bersama dengan saya? Kata Abu Bakar, tidak ada penyesalan sedikit pun ya Rasulullah. Tapi kenapa engkau menangis sahabatku? Lalu Abu Bakar berkata, Nabi mohon maaf, saya ganggu tidur tak. Saya tidak sengaja air mataku keluar, menggigil ke Nabi karena ternyata di tubuhku sudah penuh, sudah merambat racun-racun dari ular yang menggigitku. Lalu Nabi pun melihat ular itu dan berkata, ular, kenapa engkau menggigit sahabatku Abu Bakar As-Siddiq ular? Kuasa Allah mukjizat terjadi di tempat itu. Ular lalu berbicara, ya Nabi ya Rasul, bagaimana mungkin saya tidak jengkel ya Nabi? Saya ingin menyentuh kulitmu, tapi sahabatmu Abu Bakar menutup ruang itu. Jutaan tahun saya berada di tempat ini ya Nabi, menanti kedatanganmu. Jutaan tahun saya berada di sini ya Nabi dengan penuh kesabaran ingin melihat dirimu ya Nabi. Karena saya pernah mendengarkan dari Robku bahwa nabiku kekasihku akan singgah di tempat Jabal Zur ini. Makanya saya rela setia menantimu siang dan malam dalam keadaan rindu ya Nabi. Tiba-tiba engkau datang di tempat ini. Sahabatmu Abu Bakar menutup ruanganku. Itulah kenapa saya gigit wahai Nabi. Nabi tersenyum. Ular, kenapa engkau ingin melihat wajah kekasih Allah? Kata ular itu, ya Rasul, siapa yang memandang dirimu bi'ainil mahabbah, dengan cinta, maka cukuplah nanti umatmu pun mengantarnya masuk surga ya Rasulullah. Subhanallah. Maka berkatalah Nabi kepada Abu Bakar, Abu Bakar, sini kaki kita saudaraku. Apa yang dilakukan?
Abu Bakar setelah kakinya dekat Nabi, Nabi mengeluarkan air liurnya, ludahnya. Begitu ludah Nabi dikeluarkan menyentuh kakinya Abu Bakar, sembuhlah seketika Abu Bakar. Bayangkan dengan ludahnya suami kita, Bu. Makanya kalau sakit Bu, panas-panas kita tanya suami kita, ludah ikat dulu, siapa tahu sembuh tonga. Ya Allah ya Rabbi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita skip lompati karena terlalu panjang kalau itu yang dibahas. Inilah hikmah dari maulid. Kita masuk pada pokok persoalan, meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim wa sallam alaihi. Pak Ibu, mau tidak saya sambung ceramahnya sifat-sifat Nabi? Mau dengar? Baik. Kita akan dengarkan satu atau dua saja. Yang penting bisa kita ikuti. Nabi manusia yang sempurna, semua contoh adami pada Nabi. Tapi karena kita ingin bahas contoh kesehari-harian Nabi, maka lebih sempurna rasanya kalau kita contohi Nabi dalam kehidupan sempurnanya, dalam kehidupan kita sebagai suami dalam rumah tangga. Jadi suami dulu, baru istri juga. Pak, saya mau bertanya tentang sifatnya Nabi di rumah. Kalau boleh jujur Pak, selalu jadi semua baca barasanji Pak di? Selalu. Ustaz Ansar waktu di pondok pesantren Mangkoso selalu baca barasanji dan selalu mengartikan dalam bahasa Bugis. Ternyata barasanji itu memang mulai dari kandungan sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi ada itu tertuang di dalam barasanji. Itulah dikatakan sirah ataukah sejarah tentang Nabi. Tapi banyak salawat di dalamnya. Apa yang mau diambil di dalam ungkapan barasanji itu? Di antara sifat-sifat Nabi yang mesti diteladani kita sebagai seorang laki-laki, khususnya sebagai suami di dalam rumah tangga. Saya artikan dalam bahasa Bugis. Na iya ronabita narengko marota ibajuna alena mutomi masasa sesai bajuna. Tuh selalu itu dibaca Pak. Jadi alangkah malunya kita ini umatnya kalau urusan kecil itu kita tak sanggup contohi Nabi. Bu, tolong jujur, besar suara tak jawab. Bagaimana dengan suami tak ibu yang selalu baca barasanji, kalau kotor pakaiannya siapa yang cucikan? Istrinya. Tuh. Contoh maki itu hal sederhana. Kenapa sederhana kelihatan tapi maknanya besar? Coba kita renungkan maknanya. Kalau hal sekecil itu Nabi lakukan, apa makna bagi kita para suami? Seolah-olah Nabi ingin berkata, wahai para kaumku, para laki-laki yang sudah beristri, sayangilah istrimu. Jangan pernah engkau berikan beban yang sangat berat. Sayangilah dia, bantu urusan-urusan kecil di rumah. Dan urusan ini pun saya sudah lakukan dikala masih hidup. Itu yang mau dicontohi. Makanya ibu-ibu besok praktekkan kalau pulang suami tak dari pasar, dari kantor, nah mau dicucikan bajunya, anggaplah ini baju, kasih begini yang di depannya suami tak bajunya. Wahai suamiku, di dalam barasanji yang selalu engkau baca, kalau kotor bajunya Nabi tonji yang cuci, maka cucilah. Ya Allah ya Rabbi, akhlaknya luar biasa. Wa innaka la'ala khulqin azim. Akhlak yang termulia sudah ada semua pada Nabi. Alhamdulillah. Jam 9.20.
Cukup? Saya mau dengar secara terbanyak. Stop atau lanjut? Oh, pokoknya kita lanjut lagi sedikit. Dalam ungkapan itu kemudian ditambahkan untuk laki-laki dulu sebelum ke ibu-ibu. Dan kalau Nabi sampai robek bajunya, Nabi sendiri yang jahit-jahit bajunya. Subhanallah, tabarakallah. Alangkah beruntungnya seorang istri kalau hal-hal kecil seperti ini pun suami bisa lakukan. Insya Allah. Makanya saya mau tanya dulu bapak-bapak, bisa tidak diteladani ini Nabi? Tuh. Tapi yang menjawab baru 3. Saya tanya lagi, bisa tidak dicontohi Nabi? Tenanglah ibu di rumah. Supaya adil pembahasannya. Bagaimana sifatnya istrinya Nabi? Ibu-ibu mohon maaf, dengarkan maki ini. Karena Nabi itu sebenarnya pernah mengungkapkan, innama bu'istu makarimal akhlak, saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Apa yang dimaksud akhlak? Kalau ada orang ceramah juga di belakang, akhlaknya bagus tidak? Besar-besar suara tak bu? Baru lihat kita mantan cerita, bagus tidak? Itu akhlak. Contoh dibilang akhlak. Orang tua berjejer 10 orang di depan, lalu ada yang tinggi sekolahnya, pejabat orang kaya, lewat tidak tabe-tabe, tidak permisi. Bagus tidak akhlaknya itu? Itu dibilang akhlak. Ada nasi ugi Makassar ede, ada akiadakang. Biar tinggi sekolah tak nah, biar pejabat orang kaya kina, tapi kalau tidak ada akhlak tak, tidak ada adat tak, madodongnya tuh dikali nolki. Orang bilang, mate enggak matan di sekolah tapi bung, madodong. Betul tidak? Itulah bedanya kita dengan manusia dengan hewan. Kalau hewan tidak punya adat, tidak apa-apa. Biar sapi berak di tengah jalan tidak apa-apa. Bukan manusia kok. Degaga ada sekarang ada. Bagaimana dengan istrinya Nabi akhlaknya kepada suami? Catat baik-baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah supaya bisa kita teladani istrinya Nabi. Sampai kematian yang memisahkan antara Khadijah dengan Rasulullah. Satu kali pun istri jangankan marah, berkata kasar pun tidak pernah kepada suaminya, apalagi koro-koroan. Sama semua jaki begitu Budi? Tidak pernah jaki di koro-koroan sama suami tak? Ulangi, tidak pernah jaki koro-koroan sama suami tak bu? Contoh maki itu ibu. Jangankan koro-koroan, marah pun tidak pernah satu kali sampai kematian yang memisahkannya. Makiyade lukarila kainna. Pelajaran apa itu yang mau disampaikan? Wahai para wanita status istri, berbaktilah kepada suami. Mau tanya dulu ibu-ibu, bu, mulai malam ini jangki lagi koro-koroan deh. Itu tidak ada yang jawab kak. Bu, mulai malam ini jangan lagi marah-marah suami tadi. Servis dengan baik. Insya Allah. Itu kodon suami bu. Lihat maki bu. Itu suami dari pagi sampai malam carikan ki rezeki. Makanya suami umumnya cepat itu tua dibandingkan istri. Betul tidak pak? Mau kilai buktinya. Lihat maki. Ibu-ibu di belakang cantiknya semua, tapi lihat para suami di depan. Lihat mitanjana lah kaita. Kau masing-masing nama anak di tahu. Bagaimana tidak kau masing-masing? Sedikit-sedikit dimarahi. Mungkin tadi lagi dimarahi Di akhir hidupnya Ummul Mukminin Khadijah, mangkalinga ki ada pada saat zakratul maut. Apa yang terjadi? Ayo kita camkan akhlak yang disampaikan oleh istri Nabi. Tercatat dalam riwayat, ketika Ummul Mukminin zakratul maut, ia panggil suaminya tercinta, ya Rasulullah, mendekatlah Nabi. Lalu berkata Ummul Mukminin Khadijah, ya Rasulullah suamiku, mohon maafkan istri tak.
24 jam mungkin istri tidak bisa melayani dengan baik. Sekiranya ada dosa yang pernah saya lakukan ya Rasulullah, maafkan ya Rasulullah, maafkan ya Rasulullah, karena saya tahu maafmu yang akan mengantarkanku ke surga ya Rasulullah. Menangis Nabi, lalu Nabi berkata, wahai istriku Ummul Mukminin, tidak ada salahmu sedikit pun kepada suamimu. Engkau tidak perlu minta maaf. Di saat itu istri tercinta berkata, ya Rasulullah, sebelum saya meninggalkanmu di dunia untuk berjuang menebarkan agama Allah, saya boleh meminta satu hal kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang engkau minta wahai istriku? Ya Rasulullah, sekiranya saya telah engkau kubur, sementara engkau akan melanjutkan perjuangan menyebarkan agama yang Allah titipkan untukmu, maka sekiranya perjuanganmu itu akan melewati sungai, jangan biasakan kakimu, jangan sampai kakimu basah wahai Rasulullah. Saya mohon kepadamu, kembalilah ke kuburanku, ambil tulang belulan istrimu ya Rasulullah, supaya engkau tidak basah kakimu menyebarkan dakwah Allah. Ambil tulang belulanku, supaya tulang belulanku engkau jadikan jembatan. Semoga saya mendapatkan kemuliaan dengan itu. Menangis Nabi, tak sanggup ia melihat akhlak istri yang luar biasa. Mangkali ngaki bu, jadi saya ngikmat cerita itu dimundri supaya dia ale contoh. Lihat nih, di saat sakratul maut dia ingin masih berbakti kepada suami. Nah kita toseng, bukan orang lain yang mau bunuh ki, tapi istri tak tonji. Belum selesai satu cicilan, ada lagi cicilan. Tapi tidak ada di sini, sana aja. Betul tidak? Tidak ada di sini, sana aja. Maka dalam suasana yang sangat sedih bagi Nabi pada saat itu, Nabi kemudian mundur lalu berkata Ummul Mukminin kepada Fatimah Az-Zahra, anakku Fatimah Az-Zahra, ada apa wahai ibu? Anakku Fatimah Az-Zahra, saya bisakah minta tolong kepadamu nak? Ini adalah wasiat untukmu. Kata Fatimah, apa ibu? Apa yang engkau ingin sampaikan kepada aku? Sampaikanlah. Anakku Fatimah Az-Zahra, saya tahu kematian semakin dekat. Tapi sebelum saya meninggal, wahai anakku, saya sudah minta kepada tadi ayahandamu. Nah sekarang saya minta kepadamu, wahai anakku, apa yang engkau inginkan wahai ibu? Sampaikan amanahku. Relakah ayahandamu memberikan kain surban yang dia gunakan menerima wahyu Allah, supaya itu dibungkuskan di tubuh ibumu, wahai anakku Fatimah Az-Zahra. Menangis Fatimah Az-Zahra mendengarkan permintaan anaknya. Lalu Fatimah Az-Zahra menatap wajah ayahanda, lalu berkata Fatimah Az-Zahra, wahai ayahandaku ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengarkan permintaan ibuku? Berkata Nabi, saya dengarkan percakapanmu nak. Lalu apa kata Nabi? Tapi lihat nak, itulah akhlak seorang istri kepada suaminya nak Fatimah. Mak kita kina, mak guru kina dasengi akhlak akiade nak. Dalam keadaan ibumu pun sakratul maut, ia tidak mau minta secara langsung kepada suaminya, tapi dia minta kepada anaknya putrinya, supaya anak yang minta kepada ayah. Itulah adab nak. Ya naruh daseng adab, akhlak. Lalu berkata Fatimah, ayah, berarti ayah mau memberikan kain surban itu. Nabi menangis, mendekati istrinya, lalu berkata, istriku, jangankan kain surban yang akan engkau minta, nyawaku pun rela saya berikan untukmu, karena engkau adalah wanita yang luar biasa. Engkau adalah wanita di saat suamimu akan dibunuh, engkau berdiri di depan. Jangan pernah sentuh kulitnya suamiku. Jangan pernah engkau sentuh kulitnya suamiku. Sentuhlah saya dan engkau sakitilah istrinya. Yang penting jangan engkau sentuh kulitnya suamiku. Lihat kita, akhlaknya istrinya Nabi bu. Allahumma salli wa sallam alaihi. Tidak apa-apa kita salawat dulu deh.
Siapa tahu tidak bisa lagi ceramah, apakah aku rasa sedih mengingat bagaimana akhlaknya seorang istri kepada suami. Seandainya semua istri ini pun mengikuti akhlak istrinya Nabi, ya Allah, tenanglah hidup ini. Insya Allah. Ayo salawat badar sedikit. Salatullah ala Taha Salatullah ala Yasin. Cukupkan dua yang bisa kita ambil teladan sehari-hari. Nabi dengan siapapun, Nabi tidak pernah bedakan. Nabi bertemu dengan orang kaya, Nabi panggil, wahai saudaraku. Bertemu dengan orang miskin, Nabi panggil, wahai saudaraku. Bertemu dengan yang punya pangkat dan jabatan, Nabi panggil, wahai saudaraku. Pelajaran apa yang ingin disampaikan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Nabi tidak membedakan orang lain. Sebenarnya sederhana resep dan kuncinya, karena hidup ini bagaikan putaran roda. Percaya tidak? Yang kaya raya yang hadir malam ini, roda bapak ibu berada di atas. Tapi yakinlah, roda itu berputar dan akan berada turun. Yang hadir malam ini seorang pejabat, roda bapak ibu masih di atas. Tapi yakinlah, berputar pelan-pelan ke bawah. Ustaz Ansar pernah, tanda tangannya berlaku. Tidak dilantik anggota DPR kalau tidak ada tanda tanganku. Selama 10 tahun. Tapi roda sudah berputar. Tidak dilantik, dibawa berkasnya bupati terpilih kalau tidak ada tanda tanganku. Tapi roda sudah berputar. Itu hidup. Ada kalanya bapak di atas, tapi pelan namun pasti kita pasti ada di bawah. Apa maknanya dalam kehidupan sehari-hari? Berbuat baik maki selalu. Yang kaya raya selalulah bersedekah, karena dengan sedekahnya maka kita tidak akan pernah bisa bangkrut. Yakin tidak? Saya tanya Ki, ragu-ragu Ki, saya lihat. Yakin tidak? Yakin. Sebenarnya malam ini dihadirkan juga makanan-makanan itu adalah sedekah. Siapa yang selalu bersedekah, maka tidak akan pernah susah hidupnya. Dan lebih berkah lagi, anak-anaknya tidak akan pernah bisa miskin. Kenapa? Karena sedekah itu, dan insya Allah mendatangkan keberkahan. Maka resep Nabi mengajarkan dalam kehidupan sehari-hari, mau kita dapat dunia dan akhirat, jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada semua sesama manusia. Kita buka satu hadis, tidak lama baru kita selesai. Nabi dalam hadis sahih, silahkan buktikan dan baca sendiri. Dalam riwayat, ada perempuan pekerjaannya pelacur, berjalan di gurun pasir. Ia kehausan, lalu dapat sumber mata air, dia minum. Setelah ia kenyang dan tidak lagi haus, ia ingin berjalan. Tiba-tiba ada anjing yang keluar lidahnya. Perempuan yang pekerjaannya adalah, mohon maaf kalau disebut, karena memang begitu keadaannya, kembali mengambilkan juga air minum anjing yang keluar lidahnya. Anjing. Setelah ia ambilkan air minum anjing itu, anjing kemudian sudah tenang dan anjing kemudian lidahnya sudah masuk, berarti sudah tidak haus lagi. Apa sambungan hadisnya? Apakah Nabi katakan perempuan pelacur itu neraka ataukah surga? Silakan sebut sambungannya. Apa dikatakan Nabi? Perempuan itu adalah ahli surga. Apa maknanya? Ternyata berbuat baik itu sangat luar biasa. Saya sinkronkan contoh kehidupan hari-hari. Saya pernah bertanya sama orang yang katanya dirinya paling hebat, paling preman. Saya tanya, saudaraku,
Kalau ada orang pernah traktir ki makan, lalu engkau ingin disuruh untuk pukul orang itu, maukah anda pukul? Dia bilang, Ustaz, biar saya preman tattara kau Ustaz, tapi kalau sudah kak nabaiki orang, tidak mau kak pukul ki orang. Apalagi kalau kita sedekahkan makanan berupa ember. Halo, apalagi kalau kita sedekahkan makanan berupa ember. Betul tidak? Ulangi, betul tidak? Tidak ada orang yang mau jahati ki kalau selalu ki berbuat baik. Tidak ada. Biasa itu yang mau jahati ki karena memang tidak pernah ki berbuat baik sama orang. Makanya Nabi praktekkan berbuat baiklah kepada semua orang. Nanti kalau berputar rodata, maka roda pun akan berputar. Maka tetap kita berada dalam kebaikan. Anak-anak kita pun tetap insya Allah berkah. Tetangga yang miskin jangan dipandang enteng. Rodanya mungkin orang tuanya berada di bawah, tapi mungkin anak-anaknya rodanya nanti ada di atas. Yang kaya rodata di atas, yang miskin belum tentu anaknya akan bisa seperti kekayaannya orang tuanya. Alhamdulillah. Maka berbuat baiklah selalu kepada orang lain, karena itulah sunnah dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Akhirnya ditutuplah hikmah maulid ini dengan sangat sederhana, bahwa agama yang dibumikan oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, itu intinya sebenarnya perbaiki hubungan kita kepada Allah dan juga perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Kalau sudah baik kepada Allah, perbaiki akhlak kepada sesama manusia. Contoh, kalau ada orang yang sombong, bagus tidak akhlaknya? Bangun, jawab dulu Bu. Kalau ada orang sombong, sama tidak dengan akhlaknya Nabi? Tuh. Kalau ada orang kikir, sama tidak dengan akhlaknya Nabi? Itu semua yang mau dikikis. Dengan selalu kita mendengarkan ceramah tentang sifat-sifat Nabi yang mau diteladani. Seandainya di antara kita ada yang sombong, maka sebenarnya tidak baik Nabi kalau kita bilang kita tidak mau contohi sifatnya Nabi. Nabi tidak sombong sedikit pun. Tapi tidak ada di sini, Budi, sana aja ada begitu. Kalau di sini insya Allah semuanya mengikuti sunnahnya Nabi. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung materi ataukah penyampaian hikmah ini, sahibul bait mohon juga didoakan. Ini sudah mau berakhir, kira-kira 1 menit lagi. Yang pertama, orang tua dari Haji Muhammad Iqbal Hazan, Hajjah Sarwani Dencaya, Haji Muhammad Hazan. Yang kedua, mertua dari Haji Muhammad Iqbal Hazan, Hajjah Marwah binti Haji Lotan. Yang kedua, Hajjah Najamuddin bin Haji Muhammad Arzad, mertua dari Bapak Haji Baharuddin Abu Bakar, Haji Rakib bin Ambok Daleh, mertua dari Bapak Haji Muhammad Zaid, Haji Ambok Dai, dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Kami semua yang berada di tempat ini Allah, semoga menjadi bukti dan akan menjadi saksi di hadapan-Mu ya Allah, bahwa kami mencintai Nabi dan kami ingin mengikuti suri tauladan Nabi Allah. Ya Allah, jadikan hidup ini menjadi hidup yang berkah ya Allah, dan jadikan diri ini menjadi istiqamah untuk senantiasa mencontohi sifat-sifat Nabi-Mu ya Allah. Begitu pula yang kami sebutkan nama ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jika sekiranya mereka telah tiada, ampunkan dan luaskan taman-taman kuburannya ya Allah dengan taman-taman surga ya Allah. Sekiranya masih hidup di antara mereka ya Allah dan mereka sakit, maka sembuhkan ya Allah. Begitu pula orang tua kami yang ada di antara masjid, di dalam masjid ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Al-Fatihah. Mohon maaf lahir dan batin.
Nanti ceramahnya bisa dibuka di YouTube, apa nama YouTube-nya? Ansar Taufik. Tampil ceramah-ceramahnya. Yang penasaran apa sejarahnya telur dengan kadok minyak, ada di situ di YouTube ceramahku. Supaya bisa tangkis ke orang yang sedikit-sedikit bilang itu tidak ada begitu-begitu. Cukup sekian, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.